Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rul Supriyandi dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2E. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Zulkifli Abdillah SAG MAG. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan menelusuri akar pendidikan Islam, landasan Al-Quran dan Sunnah, metode pengajaran, serta dampak pendidikan Islam awal terhadap masyarakat Muslim. Pertama yang akan kita bahas yaitu pendidikan bangsa Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki kondisi sosial, budaya, dan intelektual yang khas. Sistem pendidikan formal belum ada pada saat itu. Tradisi lisan seperti puisi dan pidato sangatlah dihargai. Pasar Ukaz menjadi pusat pertemuan budaya dan literasi pada saat itu. Nah, di sini ada 2 poin yang kita bahas di pendidikan bangsa Arab pra-Islam, yaitu ada tradisi lisan dan literasi terbatas. Nah, pada masa Arab pra-Islam, masyarakat Arab memiliki tradisi lisan yang kuat, di mana pengetahuan cerita disampaikan melalui lisan dan tidak tertulis. Dan literasi terbatas pada kalangan tertentu, seperti para penyair dan penulis, sehingga pengetahuan dan informasi tidak tersebar luas. Tradisi lisan ini mempengaruhi cara berpikir dan berkomunikasi masyarakat Arab pada saat itu, di mana mereka lebih mengandalkan hafalan dan kemampuan berbicara daripada kemampuan menulis dan membaca. Contohnya seperti penyampaian cerita dan pengetahuan melalui lisan. Pada masa pra-Islam, masyarakat Arab memiliki tradisi lisan yang kuat dalam menyampaikan cerita dan pengetahuan. Contohnya, para penyair Arab seperti Imru' al-Qais dan Tarafah menyampaikan puisi-puisi mereka melalui lisan, dan puisi-puisi tersebut dihafal dan disampaikan kembali oleh orang lain. Dan apakah berpengaruh tradisi lisan terhadap cara berpikir dan berkomunikasi bangsa Arab pada saat itu? Nah, pada masa pra-Islam, tradisi lisan mempengaruhi cara berpikir dan berkomunikasi masyarakat Arab. Contohnya, masyarakat Arab lebih mengandalkan hafalan dan kemampuan berbicara daripada kemampuan menulis dan membaca. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka menghafal puisi-puisi dan cerita-cerita yang panjang, serta mampu mereka dalam berbicara dan berdebat dengan menggunakan bahasa yang indah dan persuasif. Baik, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang lahirnya pendidikan Islam. Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW menjadi titik awal pendidikan Islam. Rumah Al-Arqam menjadi pusat pendidikan Islam pertama. Fokus utama adalah pengajaran Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada slide yang ini, yaitu tentang wahyu pertama dan rumah Al-Arqam. Nah, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang turun pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Wahyu ini menandai awal kenabian Nabi Muhammad SAW dan menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Setelah menerima wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudassir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun kelima kenabian, beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Arqam sebagai pusat dakwah dan pengajaran Islam. Rumah ini terletak di Bukit Safah, Mekah, dan menjadi tempat pertemuan para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, rumah Al-Arqam
memainkan peran penting dalam sejarah Islam, karena di sanalah Nabi Muhammad SAW mengajar ajaran-ajaran Islam kepada para sahabatnya. Rumah ini juga menjadi tempat perlindungan bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW yang mengalami tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy pada saat itu. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai landasan pendidikan. Al-Quran adalah sumber utama pengetahuan dan pedoman hidup. Pendidikan Islam menekankan pemahaman, penghafalan, dan pengamalan Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran seperti tafsir, tajwid, dan qiraat dikembangkan pada masa itu. Nah, ada beberapa poin penting Al-Quran sebagai landasan pendidikan. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu. Nah, Al-Quran merupakan sumber ilmu yang paling utama dan penting dalam pendidikan Islam. Al-Quran mengandung berbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan banyak lagi lainnya. Dan Al-Quran juga mengajarkan tentang pentingnya mencari ilmu dan mengembangkan kemampuan intelektual. Dan berikutnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang paling utama dan penting dalam pendidikan Islam. Al-Quran mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Al-Quran juga mengajarkan tentang cara hidup yang baik dan benar, seperti cara beribadah, cara berinteraksi dengan orang lain, dan banyak lagi lah lainnya. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai pemahaman. Al-Quran merupakan sumber pemahaman yang paling utama dan penting dalam pendidikan Islam. Al-Quran mengajarkan tentang pemahaman yang benar tentang Allah, diri sendiri, dan alam semesta. Al-Quran juga mengajarkan tentang cara memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dengan benar dan tepat. Nah, jika tadi kita membahas Al-Quran sebagai landasan pendidikan, nah pada slide selanjutnya kita akan membahas sunnah sebagai landasan pendidikan. Nah, sunnah Rasulullah SAW adalah sumber hukum dan pedoman kedua setelah Al-Quran. Sunnah menjelaskan dan memperluas ajaran Al-Quran. Hadis-hadis menekankan pentingnya mencari dan mengajarkan ilmu. Nah, ada beberapa poin penting tentang sunnah sebagai landasan pendidikan. Yang pertama yaitu sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang sholat, zakat, puasa, dan haji menjadi contoh nyata tentang peran sunnah sebagai sumber hukum. Dengan mempelajari sunnah, umat Islam dapat memahami dan mengamalkan hukum-hukum Allah dengan benar. Yang kedua yaitu sunnah sebagai penjelasan Al-Quran. Sunnah juga berperan sebagai penjelasan dan interpretasi Al-Quran. Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang penjelasan ayat-ayat Al-Quran membantu umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dengan benar. Dengan mempelajari sunnah, umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu sunnah sebagai teladan. Sunnah Nabi Muhammad SAW juga menjadi teladan dan contoh bagi umat Islam. Akhlak, moral, dan perilaku Nabi Muhammad SAW menjadi contoh nyata tentang bagaimana umat Islam harus berperilaku. Dengan mempelajari sunnah, umat Islam dapat membentuk karakter dan akhlak yang baik. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang metode pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah menggunakan berbagai metode pendidikan. Contohnya seperti ceramah, diskusi, dan teladan. Itu adalah metode yang umum digunakan. Kisah-kisah dalam Al-Quran dan Sunnah digunakan untuk menyampaikan pelajaran, praktik, dan aplikasi ilmu ditekankan. Nah, ada 3 metode yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah ceramah, yang kedua diskusi, dan yang ketiga adalah teladan. Nah, masuk kepada metode ceramah. Rasulullah SAW menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umatnya.
Beliau menyampaikan ceramah-ceramah yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ceramah-ceramah tersebut membahas tentang berbagai topik seperti tauhid, akhlak, dan hukum-hukum Islam. Nah, adapun metode kedua yaitu metode diskusi. Rasulullah SAW juga menggunakan metode diskusi untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Beliau mengajak para sahabatnya untuk berdiskusi tentang berbagai topik seperti tafsir Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum Islam. Metode diskusi ini membantu para sahabat memahami ajaran-ajaran Islam dengan lebih baik. Dan metode yang terakhir yaitu metode teladan. Rasulullah SAW juga menggunakan metode teladan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Beliau menjadi contoh dan teladan bagi umatnya dalam berbagai aspek, seperti akhlak, ibadah, dan perilaku beliau. Para sahabatnya belajar dari teladan Rasulullah SAW dan berusaha untuk meniru perilakunya. Dan adapun manfaat metode pendidikan pada masa Rasulullah SAW dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan teladan, Rasulullah SAW dapat menyampaikan ajaran Islam dengan lebih efektif dan juga bisa membantu para sahabat memahami ajaran-ajaran Islam dengan lebih baik dan membentuk karakter dan akhlak yang baik pada para sahabat dan menciptakan komunitas yang harmonis dan beriman. Dengan demikian, metode pendidikan pada masa Rasulullah SAW menjadi contoh yang baik bagi kita dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan membentuk karakter yang baik. Dan selanjutnya kita akan membahas hasil dan dampak pendidikan Islam awal. Pendidikan Islam awal meningkatkan literasi dan pemahaman agama. Masyarakat Muslim terbentuk dengan akhlak mulia dan ilmu pengetahuan. Islam tersebar melalui pendidikan dan dakwah. Lahir generasi ulama yang berkontribusi besar. Nah, hasil pendidikan Islam awal memiliki beberapa hasil yang sangat signifikan. Antara lain adalah 100%-nya literasi. Nah, pendidikan Islam awal berhasil mencapai tingkat literasi yang sangat tinggi, yaitu 100%. Hal ini berarti bahwa semua umat Islam pada saat itu dapat membaca dan menulis. Nah, yang kedua yaitu mulianya akhlak. Pendidikan Islam awal juga berhasil membentuk akhlak yang mulia pada umat Islam. Hal ini tercermin dalam perilaku mereka yang beriman, bertakwa, dan berakhlak baik. Dan yang terakhir yaitu luas penyebaran. Nah, pendidikan Islam awal juga berhasil menyebarkan ajaran-ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Hal ini berkat peran para sahabat dan tabi'in yang berjuang untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, masuklah kita pada slide terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW sangat penting. Relevansi pendidikan Islam awal tetap terasa dalam pendidikan modern. Semangat dan metode pendidikan Rasulullah SAW perlu diteladani. Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan sangat penting. Nah, pada masa pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW, beliau menjadi teladan yang baik dalam pendidikan Islam. Beliau menunjukkan contoh perilaku yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Teladan Rasulullah SAW menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mengikuti jejaknya. Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW juga menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan iman. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan iman tidak dapat dipisahkan. Integrasi ini membantu umat Islam memahami bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk meningkatkan iman dan takwa. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW juga menekankan relevansi antara teori dan praktek.
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa teori harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi ini membantu umat Islam memahami bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun kesimpulan dari tiga aspek tersebut yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW menekankan teladan, integrasi, dan relevansi. Rasulullah SAW menjadi teladan yang baik, menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan iman, dan menekankan relevansi antara teori dan praktek. Hal ini membantu umat Islam memahami bahwa pendidikan Islam harus berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu materi dan penjelasan yang dapat saya paparkan pada video kali ini atau pada presentasi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.